Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia memasuki usia 77 tahun. Sebuah perjalanan nation state yang butuh perjuangan, kegigihan, tumpah darah, dan penderitaan para pejuang-pejuang kita dalam memerdekakan bangsa ini. Kemerdekaan ini harus kita maknai sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia ini didirikan. Di momentum 77 tahun Indonesia merdeka, kita diperhadapkan dengan situasi global yang mengalami ketidakpastian. Bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina serta memanasnya hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis pangan dan krisis energi yang berdampak kepada semua negara di dunia ini. Jika Tiongkok dan Taiwan juga terus-menerus memanas dan terjadi perang, maka bisa dipastikan bahwa ini akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi politik global dan juga stabilitas ekonomi politik nasional. Untuk itu, kita harus terus-menerus bersedia dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun kita diperhadapkan pada ketidakpastian tantangan global dan juga tentunya ada tantangan-tantangan nasional kita, Indonesia dipercayakan oleh negara-negara G20 sebagai negara presidensial, sebagai negara tuan rumah untuk menyelenggarakan pertemuan G20. Ini harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, dan posisi strategis Indonesia harus ditunjukkan kepada negara-negara global sebagai negara yang besar, sebagai negara yang maju. Kita harus memberikan sumbangsi pemikiran untuk mengatasi krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan bagaimana kita menyerukan perdamaian antar bangsa sehingga bisa meminimalisir terjadinya perang di kemudian hari. Kita tidak menghendaki adanya perang antar suatu negara yang sudah merdeka. Kita nggak menghendaki adanya suatu negara yang menjajah negara lain yang sudah merdeka. Kita ingin hidup dalam perdamaian dunia. Kita di dalam situasi nasional kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita belum stabil dan belum menunjukkan angka-angka yang diharapkan, tetapi kita sudah berhasil keluar dari pandemi COVID-19 dan kita masih diperhadapkan dengan persoalan ekonomi di mana beban utang negara tiap tahunnya semakin meningkat, bagaimana defisit neraca perdagangan, dan bagaimana problem-problem dasar rakyat belum terselesaikan. Kita tahu pendidikan kita hari ini semakin liberal dan semakin komersil. Biaya pendidikan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya dan semakin menyusahkan anak-anak Indonesia dalam mengakses pendidikan. Apalagi tentunya kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia tanpa terpengaruh oleh standarisasi biaya pendidikan yang menyebabkan anak-anak Indonesia tidak mengakses pendidikan. Di sektor kesehatan, meskipun ada sistem jaminan sosial nasional dan BPJS, masih ada rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh negara. Apa yang bisa kita lihat? Kita tahu bersama Indonesia sebagai negara dengan tingkat stunting lumayan tinggi. Kita problem dasar seperti stunting ini belum mampu kita selesaikan. Dan kedepannya belum lagi kita diperhadapkan dengan pemilu 2024 yang menyita seluruh konsentrasi, pemikiran, tenaga dari seluruh komponen bangsa dan negara ini. Kita menghendaki pemilu 2024 ke depan harus melahirkan pemimpin yang punya gagasan, pemimpin yang punya ide-ide besar untuk bisa menyelesaikan
persoalan dasar rakyat dan bisa menunjukkan Indonesia sebagai negara besar dalam percaturan politik global. Kita tidak menghendaki pemilu di mana antar anak bangsa saling membenci, saling menghina, terjadi polarisasi politik di akar rumput, dan semua itu sebagai dampak dari pertarungan politik yang tidak mendahulukan pertarungan politik gagasan. 2024 ini kita harus jadikan ini sebagai ruang demokrasi, sebagai ruang pertarungan politik yang sehat, di mana siapapun yang akan memimpin bangsa Indonesia harus menghadirkan gagasan-gagasan, visi misi tentang Indonesia dan bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh kekuatan dan komponen ada bangsa dalam momentum 77 tahun Indonesia Merdeka ini, agar pertama, mari kita terus memperkokoh, memperkuat rasa kebangsaan dan semangat persatuan nasional kita, agar kita sebagai bangsa yang besar bisa menghadapi tantangan-tantangan global dan tantangan nasional ke depannya. Dua, LMND menyerukan kepada seluruh gerakan sosial termasuk gerakan mahasiswa agar berkolaborasi bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu untuk bisa melawan stunting dan Indonesia bisa terbebas dari stunting 100%. Ketiga, dalam momentum 77 tahun Indonesia Merdeka ini, kita berharap agar sistem dan kurikulum pendidikan kita yang sudah ketinggalan zaman segera direvisi, dilakukan perbaikan agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sekarang ini. Tentunya tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Untuk kesehatan, kita berharap pelayanan kesehatan terus-menerus diperbaiki dan bagaimana ke depannya rakyat Indonesia meskipun tidak memiliki kehidupan ekonomi yang baik bisa mengakses pendidikan dengan baik. Demikian apa yang saya sampaikan dalam momentum 77 tahun Indonesia Merdeka ini. Mari kita jadikan ini sebagai semangat perjuangan untuk terus melangkah ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita cita-citakan. Kemerdekaan hanya sebagai jembatan emas, dan kita harus memperkuat persatuan agar masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia didirikan bisa terwujud. Terus semangat, Indonesia pasti menjadi negara besar dan maju. Merdeka!